Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan atas karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karena atas limpahan karunia-Nya, kini kita bisa bertemu lagi bersama Ajat Channel dalam kisah para wali Allah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat ila yaumil qiyamah, juga para syekh, wali dan aulia Allah. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan dan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dimanapun berada, kini kita bertemu dan bersua kembali bersama Ajat Channel dalam kisah wali Allah yang berada di wilayah Tatakan, Tapin Selatan, Kabupaten Rantau, Kalimantan Selatan, Indonesia. Wali Allah ini bernama asli Syekh Muhammad Abdus Samad, atau yang lebih dikenal masyarakat wilayah Tatakan, Tapin Selatan, Kalimantan Selatan dengan sebutan Datu Sanggul. Beliau adalah seorang ulama dan tokoh masyarakat. Beliau hidup di sekitar abad ke-18 Masehi, yaitu satu zaman dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak ada yang tahu pasti dari mana beliau berasal. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Palembang, ada juga yang mengatakan dari Aceh, bahkan ada pula yang mengatakan beliau berasal dari Hadramaut. Yang pasti beliau melanglang buana ke berbagai penjuru untuk menuntut ilmu hingga akhirnya tiba di wilayah Tatakan. Beliau berguru dan menuntut ilmu pada seorang ulama besar yang ada di desa Tatakan, Tapin Selatan, yaitu Datu Sauban. Alkisah pada waktu itu kerajaan Banjar yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai agama, mewajibkan anak laki-laki yang sudah akhil balik atau sudah dewasa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid kampung masing-masing. Kalau tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan didenda. Masyarakat di kampung beranggapan bahwa Datu Sanggul tidak pernah melaksanakan sholat Jumat dan beliau dikenakan denda. Setiap hari Jumat dia harus membayar denda kepada kerajaan sampai habis harta beliau, yang tertinggal hanya alat untuk memasak nasi dan sayur. Dalam kondisi itu, tidak ada lagi barang yang bisa dipakai untuk membayar denda. Datu Sanggul akhirnya berjanji untuk melaksanakan sholat Jumat di kampung. Kala itu sungai di kampung sedang meluap dan hampir terjadi banjir lantaran hujan yang sangat lebat pada malam harinya. Di saat para jamaah sedang berwudu di pinggir sungai, tiba-tiba Datu Sanggul datang dan langsung terjun ke sungai yang sedang meluap tersebut. Dia bercebur lengkap dengan pakaiannya. Orang berteriak dan menjadi gempar. Tiba-tiba lagi di tengah kegemparan masyarakat itu, Datu Sanggul muncul dari tengah sungai dan berjalan di atas air dengan tenangnya, lalu langsung memasuki masjid. Lebih mengherankan lagi, pakaian dia tidak basah sama sekali kecuali anggota wudunya. Masyarakat semakin terkejut tatkala imam mengangkat takbir mulai sholat Jumat diikuti oleh jamaah lain. Datu Sanggul hanya melantunkan syair, riau-riau di padang bundan. Di sana padang si tamu-tamu, rindu dendam tengadah bulan, di hadapan Allah kita bertemu. Allahu Akbar. Bersamaan ucapan Allahu Akbar itu, tubuh dia mengawang-awang hingga selesai orang mengerjakan sholat Jumat. Melihat keadaan Datu Sanggul yang demikian, orang-orang yang berada di masjid semakin heran. Sejak saat itulah masyarakat percaya sepenuhnya bahwa Datu Sanggul adalah seorang wali Allah. Barang-barang Datu Sanggul yang semula disita dikembalikan oleh kerajaan. Alkisah pada satu Jumat di kota Mekah. Datu Kelampayan ada di sana sewaktu di Masjid Mekah untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Datu Kelampayan melihat seorang yang sedang sembahyang di dekatnya.
Dia tertarik untuk mengetahui karena orang itu mengenakan baju palimbangan hitam dan celana hitam serta memakai laung. Datuk Kalampayan yakin bahwa ia bukan orang Mekah karena orang-orang Mekah tidak ada yang berpakaian demikian. Pakaian seperti itu hanya dipakai oleh orang Banjar atau orang tanah Jawa. Dan peristiwa itu dilihat Datuk Kalampayan selama beberapa kali Jumat. Tidak salah lagi, ini pasti orang Banjar, ujar Datuk Kalampayan kala itu. Lalu Datuk Kalampayan mengulurkan tangannya, kemudian mereka bersalaman. Tak puas bertemu di masjid, Datuk Kalampayan membawa orang itu ke rumahnya. Syekh Muhammad Arsad lalu bertanya dan dijawab orang tersebut bahwa ia bernama Datu Sanggul. Datuk Kalampayan bertanya pula, saudara ini orang mana, asal negeri mana, atau sudah berapa lama tinggal di Mekah. Datu Sanggul menjawab pertanyaan itu dengan senyum. Saya setiap Jumat datang ke sini untuk bersembahyang dan aku berasal dari Banjar. Tempat diamku di Banjar, jelasnya Tatakan, ujar beliau. Jauh juga kalau begitu melewati Martapura, Kayu Tangi, melalui tempat tinggalku. Itu sangat jauh. Jika demikian, dengan apa kemari setiap Jumat? Ujar Datuk Kalampayan bertanya pula. Datu Sanggul pun menjawab, aku tidak memakai apa-apa hanya karena hendak kemari saja dan kebetulan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku sampai ke sini. Terpikir dalam hati Datuk Kalampayan tentang kedatangan Datu Sanggul itu, apakah ia memang masih waras atau orang yang terganggu pikirannya. Jawaban Datu Sanggul tadi dirasakannya tidak masuk akal sehat, sebab mungkin jarak yang demikian jauh antara Tatakan dan Mekah bisa dicapai hanya dalam waktu begitu singkat dan bahkan tidak memakai apa-apa. Namun dari dialek bahasanya, Datu Kalampayan yakin bahwa Datu Sanggul adalah orang berasal dari Banjar. Untuk menguji ketidakpercayaannya itu, Datu Kalampayan pun kemudian berkata kepada Datu Sanggul, kalau betul engkau pulang pergi dari Tatakan ke sini, coba tolong hari Jumat yang akan datang bawakan aku oleh-oleh dari kampung. Aku sudah sangat lama tidak pulang, mungkin sudah mencapai 30 tahun. Selama ini aku selalu berada di Mekah, tak pernah kemana-mana. Nah, kira-kira musim buah apa di kampung kita? Bawakan kemari untukku, terutama di Martapura sekarang. Ini musim apa kiranya? Ujar Datu Kalampayan berujar kepada Datu Sanggul. Datu Sanggul lalu berdiri di depan jendela, tangannya dilambaikannya keluar jendela. Ketika ia menarik kembali tangannya, ada sebiji buah durian dan buah kuini. Nah, Datu Kayu Tangi, ambil durian dan buah kuini ini. Ini datang dari Sungkai, kata Datu Sanggul. Buah diterima Datu Kalampayan dan diperiksa, masih ada getah dari tangkai kuini itu. Sama seperti baru dipetik dari samping rumah. Durian dan kuini tersebut masak pula. Segera Datu Kalampayan mengupas dan memakannya. Memang betul durian dan kuini. Di Mekah kedua buah tersebut tidak ada. Kuini Jawa saja tidak terdapat kecuali jenis asam-asaman yang lain. Dan saat Datu Kalampayan kembali ke tanah Banjar, ia semakin kaget karena ada buah kuini dari kerajaan Banjar yang tiba-tiba menghilang. Rupanya buah kuini itulah yang dipetikkan Datu Sanggul untuk Datu Kalampayan. Sejak pertemuan awal itu, Datu Sanggul dan Datu Kalampayan semakin sering bertemu di setiap sholat Jumat. Dan karena sering bertemu, maka terjalinlah persahabatan antara keduanya. Sering Datu Sanggul dibawa ke kediaman Syekh Muhammad Arsad. Datu Sanggul pun tidak pernah menolak. Dari persahabatan keduanya ini pula, kemudian ada satu kitab yang dikenal dengan nama Kitab Barencong, yakni kitab yang dibagi dua secara diagonal. Satu bagian dipegang oleh Datu Kalampayan dan sebagian lagi
dibawa oleh Datu Sanggul. Menjelang akhir hayatnya, Datu Sanggul minta dibawakan kain kafan kepada Datu Kalampayan. Beliau berujar apabila Datu Kalampayan selesai menuntut ilmu dari Mekah dan pulang ke tanah Banjar untuk minta dibawakan kain kafan. Dan ternyata kain kafan itu digunakan untuk mengkafani Datu Sanggul sendiri yang berpulang ke hadirat Allah bertepatan dengan pulangnya Datu Kalampayan dari Mekah ke tanah Banjar. Oke, sahabat Ajat Channel dimanapun berada, demikian sekelumit cerita tentang wali Allah yang bergelar Datu Sanggul. Datu Sanggul lebih muda wafatnya, yakni pada tahun pertama kedatangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di tanah Banjar. Berkat keterangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, identitas kealiman dan ketinggian ilmu Datu Sanggul terkuak serta diketahui oleh masyarakat luas, sehingga mereka yang asal menganggap sang Datu sebagai orang yang tidak pernah sholat Jumat sehingga tidak layak untuk dimandikan, pada akhirnya berbalik menjadi hormat setelah diberitakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sosok Datu Sanggul yang sebenarnya. Datu Sanggul dimakamkan di Desa Tatakan, Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Oke sahabat Ajat Channel, demikian kisah wali Allah yang bernama Syekh Muhammad Abdul Samad atau bergelar Datu Sanggul. Beliau dimakamkan di Desa Tatakan, Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Insya Allah kita bertemu lagi di kisah para wali Allah berikutnya. Ajat Channel pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon ampun bila ada kata yang tak berkenan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.